Jadi yang sifatnya musibah, ujian, itu Allah juga yang datangkan gitu. Tapi mekanisme untuk membersihkan. Kalau sudah bersih, yang Allah paksakan datang itu bukan lagi ujian, musibah, tapi karunia, bahan baku, ya. Jadi dengan sendirinya dunianya akan datang, dia tinggal mengolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, judul yang diambil hari ini untuk pengantar diskusi adalah dunia ladang akhirat. Tentu kita semua sudah tahu ya, ini standar dan umum sering dibahas. Tapi kita coba lihat, barangkali ada perspektif lain yang bisa kita ambil dengan menyimak ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Baik, kita buka dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya atau tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan akan menjadikan dunia mendatanginya dalam keadaan terpaksa atau tertunduk. Baik, jadi mungkin kita highlight itu terkait dengan sebenarnya belum masuk kepada satu amalan atau perbuatan, tapi lebih kepada cita-cita dan niat, gitu ya, sahabat-sahabat. Jadi mungkin secara amalan sama aja, ya. Orang yang bekerja, orang yang katakan niatnya adalah untuk memperoleh akhirat, toh bergeraknya di dunia juga, begitu ya. Karena hari ini kan kita memang sedang ditaruh di alam dunia hingga ajal, hingga kemudian nanti sakratul maut, kemudian setiap orang akan mendatangi yang disebut dengan barzah. Nah, tapi apa yang dia upayakan di dunia ini, itu yang akan dia panen untuk kehidupan selanjutnya. Jadi kalau orang hanya memikirkan, merencanakan terkait masa depan, katakanlah pasca pensiun, di masa tua, begitu ya. Sebenarnya Al-Quran memberikan satu visi, manusia itu mempersiapkan bukan hanya untuk masa tua, gitu, tapi justru harus mempersiapkan untuk termasuk masa tua dan juga kehidupan setelahnya, begitu. Bahkan mungkin yang lebih penting adalah kehidupan yang setelahnya, karena lebih panjang, lebih abadi sifatnya. Nah, tapi tentu apa yang kita kumpulkan di dunia, kita upayakan menjadi satu keuntungan, itu akan banyak terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa mengolah bahan baku yang ada di dunia, kemudian mengkonversinya menjadi sesuatu yang kekal. Ya, kita sering bekerja keras di dunia, tidak memperoleh selain dunia gitu. Tapi kemudian di akhirat tidak ada bagian untuknya gitu ya. Bahkan di Al-Quran pun dikatakan orang yang kemudian mengharapkan dunia gitu ya, maka Allah akan menyegerakan baginya bagiannya di dunia dan dia tidak memperoleh bagian di akhirat gitu. Padahal kita tahu bahwa bekal itu yang paling dibutuhkan justru setelah kita meninggal. Nah, tentu ya kita semua juga sudah tahu bahwa bekal yang ikut ke alam selanjutnya itu adalah yang sifatnya adalah sedekah, amal soleh, begitu ya. Kalau harta
ketika orang meninggal nggak bisa dibawa ke kubur, akan ditinggalkan dan itu menjadi bagian untuk ahli warisnya. Keluarga, orang yang dicintai, semua support system yang ada di dunia, ya hanya sejauh-jauhnya bisa menghantarkan ke kubur. Setelah dikubur, kemudian mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing, mau itu istri, mau itu anak, ya. Nah, tapi kemudian orang itu dibiarkan sendiri untuk menghadapi proses selanjutnya, begitu ya. Tapi ada satu hal dalam sebuah hadis yang menyertainya itu hanyalah, ya tadi, amal solehnya, gitu. Jadi kalau amal soleh akan terus menyertai dia, baik di alam kuburnya dan di alam selanjutnya. Di padang masyarnya, di alam akhiratnya, dan seterusnya itu akan menyertai, ya. Banyak amal soleh itu, ya, mau itu bacaan Al-Quran, ya, mau itu sedekah, mau itu berbagai macam kebaikan yang dilakukan di dunia, yang semata-mata mengharap ridho Allah. Tapi berbagai kebaikan di dunia yang dilakukan, yang tampak seperti amal, tapi ditujukannya untuk memperoleh pengakuan manusia, itu disebut riya. Atau kemudian dengan dia beramal itu dia merasa sombong, ya, dan merasa takjub kepada dirinya sendiri. Nah, itu disebut ujub. Nah, dua amalan tersebut akan hilang dengan sendirinya dikarenakan dirusak oleh riya dan ujub. Jadi kita memang nggak mudah. Mungkin dari sekian banyak amal yang kita lakukan itu nggak tahu yang solehnya berapa, gitu ya. Yang ikhlasnya berapa, gitu. Bahkan dari sekian banyak sholat yang kita dirikan, berapa persentase khusyuknya, gitu. Kan sebenarnya sholat dinilai dari khusyuknya, gitu ya. Orang melakukan sholat rajin tapi tanpa khusyuk, maka esensi dari sholat sendiri menjadi tidak terlaksana, gitu. Kecuali sekedar melaksanakan kewajiban yang lahiriah, itu pun Allah reward. Tapi kan sholat itu kalau di Al-Quran, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi memang itu adalah satu sarana munajat, satu sarana komunikasi antara hamba dengan Allah, agar kemudian dia bisa menapaki Shiratal Mustaqimnya di dunia. Ya. Jadi bertemu Allahnya itu karena berhasil menapaki Shiratal Mustaqim. Dan di Al-Quran dikatakan demikian, ya, sesungguhnya Robku berada di atas Shiratal Mustaqim. Jadi setiap orang akan bertemu dengan Robnya apabila ia mampu untuk menapaki Shiratal Mustaqimnya. Tapi dari sekian banyak kemungkinan jalan, Shiratal Mustaqim itu hanya satu bagi setiap orang. Yang sisanya itu lebih banyak jebakan, gitu ya. Nah, agar seorang hamba dikatakan beruntung, maka syaratnya adalah dia harus senantiasa berada di atas petunjuk, begitu. Nah, makanya kembali lagi ketika kita memasuki pasar dunia, urusan dunia, nah kita lupa bahwa semua dunia ini sebenarnya adalah alam sementara yang Allah sediakan untuk menanam sesuatu di hari dia akan dipanggil kembali kepada Allah, gitu. Kalau dalam kisah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, ya karena kami tidak menemukan padanya tekad yang kuat, azam, gitu ya. Nah, jadi kita akan masuk dulu. Kita lanjut ke ayat di Quran Surat Al-Hijr, Quran Surat 15 ayat 28 sampai 29. Dan ingatlah ketika Robmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, ya, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan, ya, bentuknya atau kejadiannya, dan aku tiupkan ke dalamnya ruh, ya, dariku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi malaikat, ya, bersujud kepada manusia, ya, kepada Adam alaihissalam, ya, ketika Allah kemudian telah menyempurnakan kejadiannya.
Nah, ya, prinsip ini berlaku bagi dunia hari ini ya. Segala sesuatu akan Allah tundukkan, termasuk tadi dunianya didatangkan dalam keadaan dipaksa oleh Allah ya. Dunia yang mengejar orang itu ketika cita-citanya adalah untuk akhirat gitu. Karena manusia untuk menuju akhirat butuh sarana. Dan sarananya itu sebenarnya bukan manusia yang harus mencari sarana untuk menuju akhirat. Dia hanya perlu meluruskan niatnya kepada Allah dan menyerahkan pada Allah untuk mendatangkan semua bahan baku sarana yang dia butuhkan untuk bisa mendekat ke Allah gitu. Nah, jadi ini akan terkait dengan takdir ya. Ketika kita seringkali mendambakan satu takdir yang tidak Allah aturkan hari ini bagi kita, nah, kita melihat kehidupan orang lain dan kita menginginkan kehidupan orang tersebut. Ya, alih-alih kemudian mengolah atau menghadapi apa-apa yang Allah paksakan untuk datang hari ini. Ya. Jadi yang sifatnya musibah, ujian, itu Allah juga yang datangkan gitu. Tapi mekanisme untuk membersihkan. Kalau sudah bersih, yang Allah paksakan datang itu bukan lagi ujian, musibah, tapi karunia, bahan baku. Ya. Jadi dengan sendirinya dunianya akan datang, dia tinggal mengolah. Gitu ya. Jadi kalau orang harus mencari bahan baku sendiri, baru kemudian mengolahnya, terlalu lama. Ya. Sebenarnya di Al-Quran itu niatnya lurus, ingin menuju Allah, semua kebutuhan untuk menuju Allah, bahan baku dunianya Allah datangkan, peristiwanya Allah datangkan, urusannya Allah datangkan. Nah, kemudian Allah juga yang akan mengajari gimana cara mengolahnya gitu. Nah, kalau dia olah itu menjadi sesuatu sesuai yang Allah kehendaki, ya, maka itu berubah wujudnya menjadi satu amal soleh gitu. Kalau terus-menerus begitu dikatakan baqiyatus sholihah. Dia terus-menerus ya, mengekalkan ya. Jadi baqiyatus sholihah itu kan amal soleh yang terus-menerus atau amal yang ketika dia konversi dengan bahan baku dunia menjadi amal yang nanti akan terus menemani dia di akhirat gitu. Jadi sudah bako, jadi kekal di sisi Allah itu. Gitu ya. Tapi selama dia belum bisa dikonversi menuju amal soleh yang Allah terima, Allah ridhoi, maka kemungkinannya tadi bisa dihapus karena ria, karena ujub, bisa bekerja keras, banyak hasilnya di dunia, tapi ketika ke sana tidak ada satupun yang menyertainya. Macam-macam. Termasuk anak. Ya, nah, anak juga diistilahkan sebagai amal soleh ya. Jadi kalau seandainya orang punya anak, kan orang berpikirnya, wah anak saya ini harus saya arahkan kepada satu bidang kehidupan agar masa depannya cerah, begitu kan ya. Agar orang tua itu juga punya kebanggaan, punya manfaat ya. Ya karena bangga orang tua itu ketika anaknya sukses gitu ya. Katakanlah anaknya sukses dunia tapi kemudian tidak diperkenalkan kepada Allah lah begitu ya, menjadi hamba yang kemudian ingin mendekat kepada Allah, maka si kebanggaan orang tua itu cukup sampai di dunia aja. Ya, ketika orang tuanya meninggal, masuk alam kubur, ya anaknya sukses dunianya, tapi dia tidak mengirimkan doa, tidak menjadi anak soleh yang bisa memberi syafaat bagi orang tuanya kan. Tapi yang kita harapkan tentu anak kita dididik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang Allah ajarkan. Ya, difasilitasi sarananya untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan fitrah dirinya, diajarkan ilmu-ilmu agama. Ya, ketika dia sukses di dunianya, dia pun bersyukur karena itu bukan semata-mata usaha dia ya. Karena Allah yang memberikan banyak karunia dengan memberikan orang tua yang baik, yang mengarahkan, yang memfasilitasi, memberikan dia anak itu sendiri dengan akal yang cerdas, kesempatan-kesempatan yang ada. Sehingga ketika dia berhasil, dia tidak mengklaim itu semata-mata karena kepandaianku gitu ya.
Tapi banyak faktor gitu, dan semua faktor itu pasti atas izin Allah pengaturannya gitu. Nah, sehingga dia termotivasi ketika berhasil di dunia ini. Nah, semua keberhasilan dunianya pun dia gunakan untuk membangun macam-macam kebaikan dalam rangka untuk memperoleh ridha Allah. Nah, kalau orang tuanya meninggal, orang tuanya akan tetap bangga nanti di akhiratnya, di barzahnya bahkan. Anaknya ahli Quran, ya, sering mendekat kepada Allah, kemudian orang tuanya nanti bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, orang tuanya dikasih mahkota di sana kalau anaknya itu ahli Quran. Ya. Sampai orang tuanya bertanya, ini kenapa? Apa yang menyebabkanku dimuliakan seperti ini? Gitu. Ya karena anakmu adalah ahli Quran. Gitu. Ya tapi tentu itu juga banyak saham orang tua kan. Gitu. Jadi investasi itu sekalian maksudnya. Jangan hanya menyiapkan anak sukses, orang tua meninggal, anak sih kembali kepada pekerjaan mencari kesuksesan dunia, lupa mendoakan, kemudian banyak memperturuti hawa nafsunya, berbangga diri, ya orang tua juga akan punya saham pertanggungjawaban ya, karena dititipi ya sebuah jiwa yang fitrah tapi kemudian rusak karena ya tidak diarahkan dengan baik ya. Ya orang tuanya pun tidak mohon ke Allah bagaimana cara yang terbaik agar bisa mendidik anak, tidak tawakal juga agar minta kepada Allah menjaga sang anak itu ya dari berbagai pengaruh yang kita tidak bisa kontrol hari ini. Ya, harus tawakal kan. Nah jadi kembali lagi bahwa semua akan Allah datangkan dalam keadaan tertunduk ya. Kalau seandainya tadi orang itu betul-betul tujuannya adalah akhirat gitu. Jadi tujuan akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Tujuan akhirat itu bukan berarti zuhud kemudian dunia nggak diurusi. Justru harus diurus dengan lebih baik. Karena yang diurusi dunianya untuk dunia dan akhiratnya gitu. Bukan hanya semata-mata untuk dunianya. Nah, kita akan lanjut dulu. Kemudian di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7, ayat 32. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan dari rizki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Ya lamun ya. Jadi memang untuk bisa memahami prinsip kehidupan ya harus Allah yang ngajari, nggak bisa pakai perkiraan akal manusia ya. Ya Allah mengajari melalui Al-Quran. Gitu. Nah kita lihat di sini bahwa Allah itu ngasih perhiasan ya, dan rizki. Ya. Nah kita memilih rizki-rizki yang baik yang Allah sudah sediakan, kemudian kita menghiasi diri dengan rizki itu, ya tentu kita harus membangun kapasitas diri sehingga tampak keistimewaannya ya. Jadi kalau seorang muslim, seorang mukmin itu nggak boleh lemah, artinya dia harus mengolah semua rizki yang baik-baik yang telah Allah sediakan agar berbuah ya. Sehingga si buahnya itu dia jadi pakaian ya, pakaian perhiasan, baik akhlaknya, baik kecerdasannya, baik kemampuannya, dan itu tampak oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau punya kemampuan ya harus itu tidak haram untuk tampil gitu ya. Nah, tapi dikatakan di sini semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk hari akhirat ya. Ya ini hari kiamat ya, khusus untuk hari kiamat. Jadi memang persiapannya semua kemampuan yang Allah berikan hari ini, ya, itu tadi maksudnya menjadi bahan baku untuk mempersiapkan nanti kalau dia sudah mati. Gitu ya. Nah jadi kalau punya kelebihan, punya keunggulan dalam bidang tertentu,
harus terus diasah gitu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain kan. Ya, kalau misalkan seorang muslim, seorang mukmin keadaannya lemah, merasa tidak punya kemampuan, minder, ya akhirnya dia jadi tidak bersyukur karena harusnya orang itu bisa mensyukuri semua yang Allah kasih dan syukur itu adalah tampak nikmat itu. Maka terhadap nikmat Robmu hendaklah engkau syiarkan gitu ya. Jadi harus kelihatan. Tapi kan ketika orang terbangun kapasitasnya, jarang orang yang di ujungnya mengatakan ini semata-mata karena rahmat Allah. Ya. Wah, kehidupan saya sih sebenarnya banyak yang di luar dugaan gitu kan ya. Banyak yang tidak mampu, Allah mampukan gitu. Nah, jarang orang yang bersaksi begitu. Biasanya di ujungnya, oh iya karena saya memang pandai, ya saya memang mampu. Jadi dia lebih merasa itu karena kemampuan dirinya saja gitu. Nah, jadi seorang muslim, seorang mukmin itu yang disebut rendah hati bukan berarti kemudian tidak tampil, tidak kelihatan keahliannya, kemampuannya. Bukan seperti itu. Justru tampak karunia Allah yang ada pada dirinya, tapi itu dia gunakan untuk memperoleh ridhonya Allah dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Begitu. Bukan kemudian merasa lebih hebat dari orang lain, enggak. Karena untuk bidang yang lain, dia butuh orang lain yang juga Allah beri karunia yang lebih. Jadi kalau muamalah itu kita saling bertukar manfaat dari karunia Allah yang diberikan kepada masing-masing orang yang berbeda gitu. Jadi bayangin kalau kita punya mitra muamalah, kita berinteraksi dengan orang lain. Ya kan kalau muamalah itu ada take and give ya, ada yang menerima dan memberi gitu ya. Oh kita memberi terus dia nggak memberi apapun, dia minta terus ya lama-lama juga jadi tidak ada saling tukar manfaatnya. Tapi kalau sama-sama menerima, ada yang menerima, ada yang memberi, itu tukar-menukar, ya satu dan lain saling membutuhkan. Orang-orang yang dikasih hari ini kekayaan membutuhkan orang-orang yang miskin untuk mendoakan. Ya, bisa jadi dia diberi kelebihan dari berbagai macam bentuk ya, mau itu harta, mau itu kemampuan, karena banyak orang-orang yang membutuhkan dan berdoa kepada Allah. Dan ketika orang itu bersedekah, orang yang diberi kemampuan kepada orang-orang yang hari ini dalam keadaan lemah, maka mereka dengan ikhlas mendoakan sehingga ditambah oleh Allah karunia-Nya gitu. Tapi kalau kemudian dia menahan karunia itu, ya maka akan Allah tutup juga ya aliran kemampuan dan rizkinya. Terlebih lagi kalau dikasih karunia, kelebihan, kemudian menindas orang-orang yang lemah. Maka tentu doanya, tadi orang-orang yang terzolimi itu doanya ya makbul, langsung. Gitu. Ya pasti Allah yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada orang itu. Jadi kita terkait ya. Di dunia ini harus ada orang miskin, harus ada orang kaya. Tapi kalau orang miskinnya beriman, soleh, orang kayanya beriman, soleh, nggak ada masalah. Orang miskinnya tuh nggak akan kelaparan, akan hidup layak. Gitu kan ya. Dia bekerja, dia juga mungkin memperoleh zakat, dia memperoleh sedekah, dan orang kayanya pun diuji dengan, ya tadi, dia yakin nggak bahwa harta yang dia peroleh hari ini itu hanya amanah titipan, dia akan itu hanya ujian aja, ditahan sendiri atau didistribusi sesuai dengan yang Allah atur salurannya gitu kan ya. Karena di sisi Allah yang mulia itu bukan yang kaya, bukan yang miskin, ya, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan yang jadi manajer, bukan yang jadi katakan tadi ya bekerja di bidang buruh kasar, tapi yang bertakwa, ya. Kalau dia orang miskin tapi bertakwa, ya dia hidupnya dijamin rezekinya, gitu. Demikian tadi semua profesi, gitu. Jadi Allah tidak melihat kelas-kelas yang dibuat oleh manusia. Allah justru memberikan derajat yang berbeda-beda untuk menguji.
Yang dikasih kaya, kasih miskin, dikasih pandai, yang dikasih kurang pandai, semuanya bersyukur nggak? Gitu ya. Semua bersyukur nggak? Gitu. Ya, orang yang katakan akal, banyak orang yang akalnya pandai, rizkinya seret. Banyak yang orang yang akalnya ya pandai-pandai amat enggak gitu ya. Sederhana berpikirnya, tapi rizkinya lancar. Gitu kan. Jadi tidak juga terkait antara tadi orang punya akal pikiran yang cerdas, kemudian mentalnya bagus, mampu berserah diri, rizkinya dibuka, kehidupannya bahagia, nggak selalu begitu gitu. Bahagia di hati ya, dalam semua keadaan kita tarik, kita apa namanya? Ya tadi diatur dalam semua keadaan, kalau Allah turunkan sakinah, ya tenang gitu. Dikasih keadaan serba senang, tapi sakinahnya nggak Allah turunkan ke hati, akan resah gelisah terus gitu ya. Nah itu contoh. Baik, kita lanjut. Di Quran Surat Al-Kahfi, Quran Surat 18, ayat 45 sampai 46. Dan buatkanlah perumpamaan bagi mereka tentang permisalan kehidupan dunia ini. Ini Allah kan banyak membuat perumpamaan di Al-Quran. Jadi ini tegas gitu ya. Buatkan perumpamaan bagi mereka tentang permisalan kehidupan dunia. Ya. Ia ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Lalu ia menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Kita lanjut dulu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi, amal soleh yang berkekalan atau terus-menerus, baqiyatus sholihah, adalah lebih baik di sisi Robmu sebagai pakaian atau perhiasan, dan lebih baik sebagai bentuk pengharapan. Jadi kalau kita mau berharap kepada Allah nanti husnul khotimah, setelah mati pun masuk ke dalam satu nikmat ya, yang kekal ya. Ketika masuk barzah ya diberikan nikmat kubur ya. Ketika nanti kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, semuanya dengan hisab yang mudah, di akhirat lancar masuk surga kan, semua inginnya begitu. Ya kalau mau mengharapkan itu harus berusaha. Tidak bisa mimpi di siang bolong, usahanya nggak sesuai dengan harapannya gitu. Nah tapi harapan itu dikaitkan dengan melaksanakan amal soleh yang berkekalan. Jadi bagaimana tadi mengkonversi semua karunia yang Allah kasih hari ini, takdir yang Allah kasih hari ini, bahan baku yang Allah kasih hari ini, itu semuanya diolah, dikonversi menjadi satu bentuk amalan, ya, yang kemudian itu bisa mengekalkan si keuntungannya, ya, baik untuk kehidupan dunia selanjutnya maupun untuk akhiratnya. Gitu. Nah kalau orang bersyukur kan Allah tambah nikmatnya. Bahkan takdir besok akan Allah rubah sesuai dengan tingkat kebersyukuran hari ini. Ya, jadi kalau hari ini yang naik ke Allah, ke langit adalah kebersyukuran, alhamdulillah ya Allah, dengan semua keterbatasan ini hamba mengolahnya dengan sebaik-baiknya, dengan rasa syukur, ya, ya karena tadi ya banyak orang yang lebih sulit, ya, kehidupan kita ini nggak yang paling susah, gitu. Banyak orang yang jauh lebih sulit, bahkan banyak orang yang lebih sulit dari kita bisa merubah hidupnya dengan baik karena punya satu mindset yang positif, semangat hidup yang baik, ya itu pasti Allah juga yang kasih. Cuman mungkin kita yang dikasih macam-macam kelebihan, Allah tidak kasih rezeki langitnya sehingga si pikirannya itu ya pesimis, lemah, ya semangat juangnya cepat menyerah. Itu yang nggak boleh gitu ya. Ya, kalau kita nggak mampu pun kita mohon kepada Allah ya, kita bekerja sesuai yang kita mampu, sisanya tawakal. Nanti Allah yang akan berikan kekurangannya kan. Barang siapa bertawakal maka kami cukupi.
Cuman kan persoalannya ketika dengan semua keterbatasan langsung masuk ke mode ya tadi, menunjukkan wah saya orang susah, bantu saya, ya hidup saya tidak beruntung dan sebagainya, itu mengutuk Allah namanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu ya seperti tanah yang curahkan air hujan, kemudian tumbuh tanaman itu, tapi nggak lama. Sebentar nanti layu, sudah masuk melewati masa keemasan, akan masuk masa tua, akan mati gitu ya. Nah, jadi sebelum mati, maka dia harus terus berjuang untuk bisa mengkonversi tadi gitu ya. Kalau selagi lapang, maka dia harus menggunakan kelapangannya itu untuk mengingat Allah ya. Kan ada hadisnya. Barang siapa yang mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatnya dalam keadaan sempit. Ya, jadi kalau misalkan manusia dengan semua karunia kehidupan hari ini dikasih fisik, kemampuan, tenaga, akal, dia harus terus menggunakan itu untuk beramal syukur ya, dengan mengolah semua yang Allah kasih hari ini. Karena akan tiba waktunya dia meninggal, masuk di kubur, sudah tidak bisa beramal lagi. Ya. Tapi kemudian apa yang dia upayakan di dunia ternyata ikut menyertai dan menyelamatkan dia di sana. Nah, jadi kalau dunia sebentar, kalau mau ngumpulin harta, meninggal nanti untuk ahli waris. Tapi untuk kitanya sendiri ada nggak di sana? Ya, jadi silakan untuk ahli waris direncanakan, ya untuk nafkah direncanakan, tapi untuk investasi sendiri yang kemudian berdaya investasi akhirat ya, bukan sekedar investasi dunia. Investasi dunia kalau dia ngendap jadi deposito, jadi aset, idle semua, dia meninggal nggak ikut ke sananya. Tambah lagi kalau anak-anaknya nggak ngerti cara pakai hartanya. Nah, ini artinya perumpamaan dunia itu waktunya pendek, gunakan kesempatan yang ada untuk bisa tadi menuai hasil yang sebaik-baiknya di kehidupan berikutnya gitu. Bahkan kalau anak-anaknya meninggalkan anak-anaknya dengan bekal yang baik, dan itu sebaik-baik bekal kan takwa ya. Maka dia sudah ke sana, anaknya terus aja ngirim pahala amal gitu ya. Karena anaknya juga adalah saham dari orang tuanya. Nah, ini contoh ilustrasi saja agar mudah begitu ya. Jadi tadi dikatakan bahwa sebenarnya Allah nih yang menggerakkan angin, ya kemudian ada awan, gumpalan awan yang Allah kirimkan ke satu daerah tertentu, yang kemudian mengeluarkan hujan. Ya. Tapi fungsi angin ini bukan hanya untuk mengarak awan ke satu daerah. Ya, jadi kalau seandainya kita mau membayangkan bagaimana Allah memberikan rahmat kepada seseorang, dimulai dengan angin dulu. Ya, antara si tadi awannya yang dikirimkan untuk berada di atas orang itu, atau orangnya yang digerakkan ke satu titik yang di situ akan ada rahmat Allah buat dia gitu. Ya, kalau Shiratal Mustaqim, kalau orang mohon kepada Allah, kemudian berserah diri, maka akan Allah desainkan takdirnya untuk bisa menuju ke sana, ke titik itu gitu. Dengan catatan dia full percaya ke Allah gitu ya. Nah, kalau dia menolak takdirnya, menolak doanya sendiri karena ketidaktahuan, ya maka nggak akan sampai-sampai ke situ gitu. Jadi kalau sudah sholat, mohon kepada Allah, ditunjuki Shiratal Mustaqim, kemudian ya bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah dengan cara bertasbih, berserah diri kepada Allah. Ya, dunianya akan Allah datangkan sesuai dengan komposisi bahan baku untuk mengarahkan dia kepada satu amalan yang spesifik sebenarnya. Nah, jadi orang itu akan diarahkan kepada bumi, koordinat, titik di mana sebenarnya Allah sudah sediakan rezekinya ada di situ. Nah, di situ Allah akan turunkan hujan, ya.
Yang dengan hujan itu si bumi dirinya tumbuh, kapasitasnya tumbuh, semua kemampuan karunia Allah itu akan tumbuh karena takdir itu mengeluarkan semua kemampuan kita. Jadi kalau kita lihat kenapa ada orang yang seperti punya kemampuan yang hebat, daya juang yang hebat, ya seperti si A. Ada lagi yang beda lagi ya, karakter kualitasnya seperti si B dan si C. Itu nanti yang dilihat itu apa sih takdir yang dihadapi orang itu sehingga bisa menjadi karakter yang seperti ini. Nah, kalau dilihat tuh pasti setiap orang punya takdir khas yang membuat dia menjadi dirinya hari ini kan. Ya mungkin dulunya serba susah, banyak berjuang gitu kan ya. Sehingga daya juangnya, kemampuannya untuk bisa membangun secara tahap demi tahap dengan ya tadi semua kemampuan ya karena dia sudah terbiasa. Ya, dari kecil takdirnya Allah desain demikian sehingga ada kualitas tertentu yang keluar. Ya, ada orang yang memang sejak kecil dia diberikan kecukupan, tidak harus banyak bergerak, punya waktu yang lebih lapang untuk belajar, membaca, memperhatikan kehidupan. Akhirnya punya wawasan, punya pemahaman gitu. Ya beda karena dia takdirnya memungkinkan dia untuk waktunya tidak seperti orang lain harus bergerak ke sana ke sini, tapi karena dengan berbagai kecukupan yang Allah desainkan dalam kehidupannya, kehidupan keluarganya, dia punya waktu yang lebih luas, lebih banyak untuk membaca, memperhatikan. Ya, itu ada terkait dengan kelebihan tertentu juga karunia Allah yang dikasih ke orang itu. Allah yang mewarisi segala sesuatu itu. Nah, jadi tadi anginnya itu menggerakkan awan atau orangnya digerakkan ke titik koordinat di mana di situ sebenarnya adalah sumber rizkinya begitu ya. Nah, tapi kemudian juga kalau kita lihat bahwa untuk berbunga, berbuah, ya tanaman itu kan ada penyerbukan ya. Jadi dimulai binatang-binatang seperti burung, kumbang, kupu-kupu, madu dan lain sebagainya yang membawa macam-macam benih dari sana sini ya, yang bertebaran ya. Sehingga ya mereka juga dengan anginnya bisa terbang itu. Itu ada fungsi mengawinkan ya. Jadi artinya semua bahan baku pasangannya itu juga akan Allah datangkan ya lewat si A, si B, si C itu akan datang gitu. Jadi burung-burung bertasbih berterbangan ke sana kemari membawa benih-benih dari tanaman yang berbeda misalkan gitu ya. Jadi macam-macam di satu tanah itu variannya berbeda-beda gitu ya. Dari biji yang berbeda-beda, dari benih yang berbeda-beda. Itu yang bawa angin, makhluk-makhluk gitu ya. Nah itu jadi fungsi angin itu selain merupakan tanda-tanda sebelum kedatangan rahmat, busyron, kehendak. Jadi manusia itu kalau nggak Allah kasih kehendak, ya nggak bisa bergerak. Tapi kalau punya kehendak, ingin mendekat ke Allah, itu kehendak Allah yang kasih busyron. Ya, ingin merubah hidup saya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, itu busyron. Itu angin. Kalau nggak ada taufik dari Allah, nggak akan bergerak. Gitu. Nah, Allah gerakkan taufik itu, ya Allah berikan taufik sehingga tiba-tiba ada keinginan untuk bergerak ke satu titik. Ya, tapi sebelumnya sudah mohon ke Allah. Kemudian dia mengikuti apa yang Allah ilhamkan bergerak ke titik itu. Disitulah Allah akan turunkan hujan, yang kemudian hujan itu ya akan menumbuhkan dirinya gitu. Ya. Tapi kan kalau kita bicara mata air itu penyerapannya dari akar ya. Jadi kalau teknisnya secara sains hujannya turun ke tanah, diserap oleh tanah, disedot oleh akar-akar tumbuhan gitu. Tapi kalau tidak berbuah, ya yang jadi manfaat pertumbuhan itu di ujungnya adalah buahnya. Jadi kalau seandainya tadi kita tumbuh,
hingga berbuah satu kemampuan, kemampuan itu yang kemudian digunakan untuk mengolah semua bahan-bahan yang ada untuk menjadi satu amal yang kekal gitu, amal soleh. Ya kalau orang nggak dikasih buah, kemampuan, nggak bisa ngolah menjadi satu amal soleh tertinggi gitu bagi orang itu. Gitu. Nah, ya kurang lebih skemanya begini. Jadi nanti kita lihat sedikit ya, ada 2 ayat lagi. Di Quran Surat Al-Hijr, Quran Surat 15 ayat 22 sampai 23. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tadi. Lalu kami turunkan dari langit air. Ya. Lalu kami beri kamu minum dengannya. Jadi perhatikan di sini sahabat-sahabat. Pertama Allah meniupkan angin untuk mengawinkan. Lalu diturunkan air ya, dari langit. Lalu kami beri minum. Gitu. Jadi kalau beri minum kan harus ada akar yang mampu nyedot ya. Bahkan kualitas tanah juga berpengaruh. Makanya ada hadis yang ada 3 jenis tanah, ada tanah yang bisa menyimpan air, ada tanah yang dia tidak bisa menyerap air ya, dia hanya mengalirkan aja, yang kering kerontang dan sebagainya begitu ya. Ada tanah yang becek begitu ya, yang apa namanya, jadi kualitas tanah untuk menyerap air pun beda-beda. Nah, jadi kita lihat di sini, lalu kami beri kamu minum dengannya. Jadi Allah meniupkan angin untuk mengawinkan, diturunkan air, kemudian diberi minum dengan air itu. Dan bukanlah kamu pemilik khazanahnya. Ya. Ini kalimatnya ya bikhazinin ya, pemilik khazanah ya. Jadi bukanlah kamu pemilik khazanahnya, penyimpanannya. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang menjadi pewarisnya. Gitu. Jadi kita kembali sedikit ke skema ini, sahabat-sahabat. Kalau tanaman tuh ya, itu tanah yang basah, menyimpan air kan sementara. Kalau kemudian nggak hujan sekian hari, tanah yang tadinya lembab, mengering. Si akar mau nyedot dari mana? Gitu kan? Tapi karena hujannya Allah atur, ya, sehingga tanah itu basah, lembab, kemudian dia mengering, kemudian hujan lagi, lembab, si akar tuh bisa terus-menerus minum. Nggak ada reservoir tempat untuk menyimpannya gitu ya. Ya, ada juga tadi aliran sungai bawah tanah dan sungai, tapi semua sumber air itu dari langit, bumi itu hanya nyimpan gitu. Karena kalau kita masuk ke bawah, bumi itu panas justru gitu ya. Ya. Jadi inti bumi itu makin ke dalam makin panas ya, ada magma, ada apa dan sebagainya lah gitu ya lapisannya. Jadi ada panas bumi di dalamnya. Logam, mineral gitu ya. Tapi air tuh di permukaan gitu. Semakin ke dalam semakin mineral, kemudian tadi logam, panas, dia punya daya magnetik dan sebagainya. Ya saya bukan ahlinya tapi silakan secara sainsnya nanti dilihat. Nah, artinya sumber pengetahuan itu Allah harus terus-menerus memberikan kepada kita gitu, agar kita bisa terus tumbuh begitu. Ya. Karena kalau misalkan gini, hari ini kita Allah ajari diberikan rahmatnya berupa air pengetahuan, kita gunakan begitu habis, kita membutuhkan aliran baru gitu. Kalau enggak ilmunya enggak nambah. Ilmunya sesuai dengan yang Allah ajarkan kemarin, dipakai ya mungkin sebulan, 2 bulan, habis udah bahan bakunya gitu ya. Padahal kehidupan itu kompleks, banyak hal yang harus kita hadapi, sehingga Allah harus terus mengajari, sehingga si akar itu terus-menerus bisa menyerap air pengetahuan sampai berbuah gitu. Nah, jadi Allah yang pewarisnya. Jadi Allah yang membagi-bagikan. Gitu. Bahkan ketika orang meninggal, nggak semuanya ilmu diwariskan kepada anaknya. Gitu kan ya. Kalau para nabi itu diberi karunia yang besar, sesungguhnya tadi
Ya, Daud kami warisi ia oleh Sulaiman, gitu kan. Dan juga nabi-nabi Bani Israel banyak. Dari Nabi Ibrahim diberikan Ismail dan Ishak, ya, diwariskan. Jadi ketika Ibrahim apa namanya, ya itu masih ada, Allah berikan penerus yang akan mewarisi ilmunya Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim sudah tidak ada, akan dilanjutkan oleh keturunannya. Ya, artinya ketika orang meninggal, kemampuan yang ada di orang itu kembali ke Allah dulu. Baru kemudian Allah turunkan lagi. Apakah ke keturunannya atau kepada orang lain. Tergantung. Sama dengan harta waris sebenarnya. Jadi ketika orang meninggal, meninggalkan waris, sebenarnya harta itu balik dulu ke Allah. Secara hakikatnya ya. Kalau secara lahiriahnya ya uangnya ada di tabungan, ada di tanah, di rumah. Tapi sebenarnya ketika orang meninggal, dia punya harta yang banyak, maka warisnya kembali dulu ke Allah sebagai pemilik sesungguhnya. Allah bagi lagi dalam ketentuan Allah hukum waris. Gitu. Nah, ketika orang tidak menggunakan hukum waris, maka dia mengambil hak secara batil. Gitu. Nah, biasanya suka ada musibah dan lain sebagainya. Gitu. Karena sebenarnya itu harta punya Allah. Jadi kalau mau berkah, ketika orang meninggal, dia meninggalkan harta, harta kembali ke Allah, Allah atur bagikan lagi kepada anak keturunan dengan kaidah seperti ini. Semuanya ridho, itu akan berkah, dan itu akan terus-menerus mengalir kebaikannya ke bawah. Gitu. Ya, cuman orang kan nggak melihat sisi itu, hanya melihat secara lahiriah gitu ya. Jadi mau ilmu, mau harta, mau kemampuan, itu pada dasarnya Allah tarik dulu. Ya, baru Allah bagikan lagi ke bawah. Gitu. Terakhir, di Quran Surat Al-Mulk, Quran Surat 67 ayat 30, katakanlah Muhammad, tidakkah kamu memperhatikan? Ya. Jadi tidaklah kamu memperhatikan, jika sumber airmu menjadi kering, masuk ke dalam tanah, maka siapa yang akan mendatangkan kepadamu air yang mengalir? Jadi kalau Allah stop tuh aliran airnya, ya manusia dikasih berbagai bahan baku, nggak dikasih ilmu untuk mengolah, tidak dikasih kemampuan untuk mengkonversi, merubahnya menjadi satu amal soleh yang akan merubah hidupnya, dunia dan akhirat. Makanya ya ayat di Al-Quran, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara ia dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu dunia akhirat. Ya. Dia diberikan kehidupan yang paling baik bagi dia. Kalau dia beramal soleh dalam keadaan beriman. Gitu. Mau laki-laki mau perempuan. Tapi untuk bisa beramal soleh, yaitu tadi. Harus tumbuh dirinya, harus punya keahlian tertentu sebagai satu buah yang kemudian ya itu tadi, itu buah itu pun dihasilkan dengan mengolah berbagai bahan baku yang sudah alokasi, daya yang alokasi dalam takdir itu membuat dia semakin tumbuh kuat sampai dia punya satu keunggulan tertentu ya, karena kurikulum kehidupan Allah. Dan itu kemudian berbuah dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang menjadi amal solehnya, itu yang menjadi bakiatus solihannya. Ya demikian mungkin sahabat-sahabat apa namanya yang bisa disampaikan pagi ini terkait dengan dunia ladang akhirat. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, misalkan ada pertanyaan ataupun yang mau diperdalam ya dari materi hari ini, bangga dipersilahkan. Bisa langsung open mic ya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kang Yudi, boleh saya bertanya soal etika dalam mencari penghidupan? Ya. Mangga. Boleh? Boleh. Iya. Nah. Oh iya, makasih Kang.
ini sebenarnya adalah saya agak khawatir sebenarnya bertanya ini. Khawatirnya semoga tidak ada yang tergesek ya. Ya. Ini karena soalnya apakah pertanyaannya, tapi juga kalau saya tidak tanyakan Ya. itu agak mengganggu hati saya juga. Ya. Soalnya begini, dulu di awal saya berkeluarga itu saya kadang menghindari untuk datang ke rumah seseorang, itu masih keluarga. Mm. Atau kalau dia datang ke rumah juga saya kadang-kadang bukan khawatir sih, tapi kadang-kadang itu ada pertanyaan. Salahnya gini Kang, kalau saya datang ke rumahnya itu kadang menawari barang untuk dicicil. Padahal saya kan kondisinya waktu itu ya masih sedang berjuang untuk perbaiki ekonomi, sehingga saya berpikir butuh ya butuh, tapi belum waktunya. Ya. Akhirnya kadang-kadang terpaksa diambil untuk memperbaiki hubungan, jangan ada yang tersinggung. Atau juga di lain waktu kadang-kadang sebenarnya juga tidak butuh, tapi kondisi orang itu saya paham dia melakukan itu karena itulah mata pencahariannya. Tapi karena modelnya itu tadi ditawarkan dalam keadaan yang apa, sehingga saya kadang-kadang beli itu dengan niatnya saya sedekah. Sehingga yang menjadi pertanggungjawaban saya bukan di sedekahnya, tapi pemanfaatan barang itu. Itu yang menjadi soal. Jadi bagaimana menyikapi hal yang seperti ini? Itu yang menjadi masalah. Kemudian yang kedua Kang, mohon izin, saya tertarik sekali dengan yang terakhir tadi itu. Saya baru bersyukur sekali mendengar itu tadi pernyataan bahwa sesungguhnya ketika terjadi kematian itu harta warisan itu bukan tiba-tiba dialirkan ke ahli waris, tapi ternyata harus kembali dulu ke Allah, dan Allah kemudian membaginya melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Al-Quran. Itu saya senang mendengar itu Kang, dan alhamdulillah dengan itu. Pertanyaannya, kan di dalam Al-Quran itu kan ada perintah barang siapa yang didatangi tanda-tanda kematian, hendaklah ia berwasiat. Nah, kadang-kadang kita untuk misalnya menghindari khawatir nanti anak-anak membaginya tidak sesuai dengan itu, ya kita buat wasiatnya. Wasiatnya itu isinya hibah. Misalnya nanti kalau saya meninggal, tanah yang di sana itu buat ini, yang di situ buat siapa, akhirnya terbagi habis. Kadang ada yang begitu. Nah, ini apa tepat atau tidak dengan itu? Terima kasih banyak Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dari yang nomor 2 dulu, nanti yang nomor 1 kalau lupa mohon diingatkan. Ya, jadi bukan hanya waris ya Pak Mus ya. Jadi memang ya semua sebenarnya termasuk zakat, sedekah kan. Hendaklah engkau berinfak gitu ya. Jadi misalkan gini, dari sebagian harta yang Allah telah memberikanmu, menjadikanmu penguasanya misalkan ya. Kemudian juga mereka bertanya tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka hendaklah yang melebihi kebutuhanmu, keperluanmu, kan begitu ya. Jadi sebenarnya Allah mengajari kita, intinya gini, Allah tuh jamin rizki. Cuman kamu itu kalau udah dikasih rizki itu kemudian nahan, nggak ngembalikan lagi sesuai dengan aturan yang punya gitu. Jadi manusia itu suka lupa. Dan itu konsisten kalau Al-Quran. Mau dia hukum waris, mau zakat, mau sedekah, mau infak, sama aja. Ya, kalau kita yakin bahwa semua harta itu sebenarnya milik Allah. Ke manusia itu diberikan itu sebagai amanah. Dan kalau dikatakan amanah berarti manusia diuji. Siapa yang amanah? Yang takwa tentu akan amanah. Ya kan? Nah, bahwa barang siapa bertakwa Allah berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga. Ya. Jadi kalau seandainya dia bertakwa dengan melaksanakan sesuai yang Allah ajarkan,
Ini amanah Allah yang kasih, kamu pakai sesuai yang Allah inginkan, kamu nggak usah khawatir. Nggak ada kesedihan, nggak ada rasa khawatir, semua Allah jamin nanti. Ya kan? Sumber pintu masuknya urusan Allah itu, nanti anaknya tiba-tiba kasih beasiswa. Jadi orang ngumpulin berat-berat buat sekolah anak, kerja pontang-panting, ya, tidak adil dengan waktu, ya kan? Di ujungnya dapat sih, gitu kan ya. Ya, sehingga anaknya bisa sekolah, bisa dia bayar. Tapi tadi dia nggak adil dengan waktu, keluarga terbengkalai, apalagi ibadah. Karena siang, pagi, malam tuh mikirin gimana caranya untuk mencari uang untuk sekolah anak. Misalkan contoh ya. Tapi tadi dia melakukan ketakwaan, ya dia nggak berhasil ngumpulin, anaknya tiba-tiba dapat beasiswa. Bisa kan contoh gitu ya. Kita itu kan selalu manusia itu kalau yang nggak terduga itu khawatir. Ya, pola mikirnya itu selalu inginnya tuh semuanya terduga, semuanya itu terencana. Nah, makanya Nabi Adam alaihissalam digoda oleh syaiton. Ya, kalau kamu ingin kekal tuh makan buah itu, gitu kan? Jadi godaan untuk mengekalkan sesuatu agar nanti kalau ada itu, kalau butuh itu sudah ada semua, itu kan sama aja kan dengan ijlun, anak sapi emas, ataupun tadi buah khuldi, ya. Dia ingin mengekalkan. Ya, padahal Allah sudah jamin sebenarnya. Udah, kamu dunia ini nanti Allah yang jamin. Yang penting hari ini kamu lakukan sesuai dengan sang pemiliknya, gitu kan ya. Nah, jadi tadi kalau dia infak, ya mereka bertanya tentang apa yang diinfakkan, ya yang sesuai keperluan. Kemana infaknya? Ya tadi, kepada kedua orang tua, karib kerabat. Itu ada urutannya juga ya. Dimulai dengan diri sendiri dulu, diri sendiri, ya istri dan anak, baru ke orang tua atau satu paket. Kalau orang tua nggak mampu, ya hidupnya bareng di keluarga kita. Kita menanggung nafkah satu diri itu, termasuk anak, istri, orang tua itu dalam satu paketnya. Ya, nah contoh seperti itu. Jadi kalau nggak ada bedanya dengan waris. Jadi ketika waris meninggal, ya harta itu tadi amanah Allah. Ketika meninggal, alhamdulillah punya sekian aset. Tapi karena dia selalu ingat bahwa saya punya aset ini juga, semua tuh ya kalau bukan karena Allah yang ngasih nggak akan mungkin kan. Nah dia ingat itu, maka dia kembalikan lagi ke Allah, nanya, ya Allah nih nanti asetnya gimana? Oh Allah udah ada jawabannya di Al-Quran, tinggal buka. Oh hukum warisnya gini, udah nggak usah mikir. Ya caranya Allah tuh begitu. Jadi mungkin secara lahiriah bendanya itu tidak dikembalikan ke Allah. Tapi secara esensinya, hakikatnya, sebenarnya itu jadi ada akad baru. Ya, dia balikin lagi ke Allah, Allah kasih jawaban melalui Al-Quran, dia operasionalkan. Nah, itu yang menjamin justru berkah rizki anak-anaknya, gitu kan ya. Nah, kalau tadi terkait wasiat, kan apabila salah satu di antara kalian kedatangan tanda maut, gimana kita tahu tanda maut? Orang sakit parah sembuh. Orang hari ini sehat, tiba-tiba besok nggak bangun. Gitu. Usia masih muda, masih panjang nih hidupnya, besok meninggal. Ya. Orang udah sepuh, mikirnya, wah saya mah udah nggak lama lagi, masih 10 tahun, 20 tahun lagi. Nggak ada yang tahu, Pak Mas. Ya, jadi kalaupun tadi dikatakan barang siapa yang kedatangan tanda-tanda maut, tentu secara lahiriah, itu sebenarnya semacam, apa ya, sesuatu yang akhirnya kita harus memikirkan ya. Ya tadi, tanda-tanda maut gimana cara ngelihatnya gitu kan. Oh jadi sebenarnya orang tuh nggak bisa, tanda maut itu ya kadang kayak orang sudah dekat maut, oh ternyata cuma sakit, sembuh lagi dari sakit parah kan. Nah kalau kita merenungi, karena Al-Quran itu nggak sekali baca paham. Al-Quran itu memaksa kita untuk bertanya lagi ke Allah. Takwil kan. Baca Al-Quran kok gini ya, ini jadi seperti apa? Nah kalau kita langsung masuk ke hukum syariat, pasti bingung mengoperasionalkannya. Jadi nanti wasiatnya diupdate per hari, Pak Mus, kebayang orang jadi ribet hidupnya kan. Oh, asetnya begini, kemarin dijual, kita buat lagi di hitungannya supaya detail. Jadi hidup tuh semuanya pembukuan. Yang nggak nikmat kan hidup semua pembukuan, kumpulin anak lagi, ini kemarin kita jual ini ya, jadi sekarang harta kita posisinya segini kan.
waduh itu pasti nggak gitu, karena agama itu tidak Allah turunkan untuk membuat manusia jadi susah. Nah, wasiat yang dimaksud ya tentu persiapan dari awal. Ya, sudah memberikan ilmunya, ya. Nanti kalau harta itu ya memperkenalkan anak kepada agama, kepada Al-Qur'an, memberikan contoh yang baik, itu wasiat. Nah, tiba-tiba meninggal orang tuanya. Meninggal orang tuanya tidak meninggalkan wasiat kan? Secara tertulis. Anaknya bilang, "Oh, tenang, karena bapak meninggal tapi dia sudah meninggalkan wasiat dalam bentuk ilmu." Ya, kalau orang meninggal berarti kita harus sempurnakan ini. Berarti hartanya bapak kita lihat, ya. Oh, berarti kita masukkan ke rumus, ada hutang atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi si anak itu dia menunaikan wasiat karena orang tuanya sudah memberikan wasiat itu, hidupnya itu sebagai mewasiatkan ke anaknya untuk bertakwa. Gitu. Jadi sebenarnya itu Pak Mus. Jadi kalau misalkan tadi, ya kalau kita tiba-tiba meninggal, keturunan kita itu ada yang paham, dia akan menyelesaikan. Oke, kita lihat lagi. Si bapak ini sudah meninggal, dia akan membutuhkan tadi doa dari anak-anak yang soleh, gitu kan ya. Kemudian ilmu yang baik yang dia tinggalkan itu kita pakai hari ini. Wah, itu juga menjadi amalnya yang mayit kan terputus semua amal dari mayit kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan kan. Itu wasiat tuh, Pak. Ya, ilmunya sudah diserap oleh anak-anaknya. Nah, apalagi kalau dia bukan hanya ke anak-anaknya ya, dia punya satu prinsip, dia nyampaikan ke lingkungannya, ke orang-orang yang membutuhkan, dan orang bisa dengan ilmu itu hidupnya jadi lebih tertata sesuai Al-Quran. Wah, itu ilmu yang bermanfaat tuh gitu. Jadi kalau orang meninggal tuh ditangisi karena wah, dia itu banyak menolong saya itu, karena dulu saya menjadi punya satu pemahaman itu karena dulu dia menyampaikan hal-hal itu. Itu yang kita tabung sebenarnya. Ya, kalau sedekah jariyah kan ketika orangnya masih hidup ya tentu tadi berapa yang dia simpan untuk ahli warisnya, berapa yang dia jadikan untuk wakaf supaya dapat sedekah jariyah, gitu kan ya. Berapa yang kemudian dia tadi putarkan dalam investasi muamalah, itu pun tujuannya untuk menciptakan banyak penghidupan ya. Jadi semua dikaitkan ke Al-Quran. Kalau orang misalkan mau membiayai usaha orang lain, kalau kita kan melihatnya dari perspektif ilmu investasi keuangan. Jadi yieldnya berapa, untung atau tidak. Kita nggak pernah melihat ini orang yang bawa proposal bisnisnya ini adalah orang yang baik. Dia punya keahlian di situ. Kalau saya bantu dia menjadi mitra usaha, saya berikan modal, dia mampu karena dia bidangnya di situ, karakternya baik, dan dia bisa membangun kehidupan dia dengan keluarganya, dengan karyawannya. Bayangkan, itu niat akhirat tuh, Pak Mus. Bentuk perbuatan sama aja investasi. Saya ikut serta join. Sama kalau amalnya, tapi niatnya nggak sama, ilmunya nggak sama. Ya, barang siapa yang memelihara kehidupan satu jiwa, seperti memelihara seluruh kehidupan kan? Nah itu contoh. Jadi Al-Quran tuh memang bukan kitab hukum sih. Jadi dari Al-Quran itu ya kemudian ada yang diturunkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum sifatnya. Tapi di atas hukum kan ada prinsip, ya ada kaidah, ada tadi ya hikmah pengajaran. Nah itu harus align memang. Jadi semua hukum kita yang di level syariat itu harus ya usul fikihnya ya. Usul fikih itu artinya asal usul langitnya gimana sih? Sehingga dia mewujud menjadi rumusan hukum syariat, fikih yang sebenarnya fikih itu juga akan berkembang sesuai zaman gitu. Makanya kadang-kadang pakai fikih yang ulama sebelumnya, mereka menjadi penyelamat umat di zaman itu dalam keadaan saat itu. Kalau kita sudah digital ekonomi, semua cepat, currency-nya sudah bukan pakai dinar dan dirham. Nah, ketika kita katakan, kembali mata uang ke dinar dan dirham, kita pakai emas lagi. Macet ekonominya. Artinya esensinya dia nggak dapat. Gitu kan ya. Nah, dia harus menjadi
mujahid ya, mujtahid di zaman ini yang bagaimana kemudian, tapi itu juga takwil, bertanya lagi ke Allah, sebaik-baik pengembalian kepada Allah. Dia belajar, tapi kemudian ujungnya dari agama itu kebingungan. Saya sudah mengkomparasi sekian perbedaan pendapat, sekian sistem dari zaman ke zaman, kok di zaman ini malah jadi bingung. Justru berarti kamu sudah tuntas kalau bingung tuh ilmunya. Berarti tinggal nunggu dikasih tahu Allah. Jadi kalau Nabi Musa ingin berkata-kata dengan Allah itu, dia harus mendaki gunung dulu. Nah, engkau tidak akan mungkin mampu melihat Allah gitu ya. Ya, kecuali gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Gitu. Jadi memang kita melihat bahwa kalau belajar ilmu itu kemudian kita jadi pasti ngerti gitu ya. Enggak, ilmu itu harus meruntuhkan justru. Ya, di titik di mana saya sudah pelajari semua ilmu dalam rangka untuk mengenal Allah, tapi kemudian hanya bisa sampai di sini ya Allah. Di ujungnya saya bingung, ya Allah beri petunjuk. Baru dikasih, baru nanti ngikat ilmu yang dia baca tadi, oh gitu cara bacanya. Gitu. Nah, itu seperti itu Pak Mus. Jadi kalau yang wasiat terkait itu hukum waris tadi sama aja, bukan sesuatu yang spesial. Kalau orang tahu bahwa semua ini adalah amanah Allah, maka ya kalau ada lebih, ya, kalau kurang amanah Allah itu ya sudah yang ada aja dikelola. Yang kurangnya tawakal ke Allah kan gitu. Kelola sebaik-baiknya. Kalau lebih, maka tadi semua udah dihitung, masih ada surplus lebih, ini harus gimana nih? Kalau kita kan, wah ini ditabung, diinvestasikan, kita nggak pakai rumusnya Allah. Gitu, sehingga akhirnya kita per saat itu mengambil alih, ya Allah saya nggak lagi pakai pengaturanmu, ini dengan surplus ini biar saya kelola sendiri. Akhirnya sibuklah dia seumur hidup ngelola surplusnya, mutar-mutarin untuk kehidupannya sendiri. Kayak nggak ada ar-Razzaq kan jadinya ya, kehidupan itu jadi kayak nggak ada Allah yang senantiasa memberi rizki di setiap saat gitu. Nah itu akidah tuh nanti ke sana. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Nah kemudian yang tadi yang pertama, ya terkait jual beli, datang ada orang punya produk, menawarkan barang dengan sistem cicilan, ya kadang-kadang kita beli itu niatnya macam-macam gitu ya. Ya tapi intinya gini, ya semua sih baik aja ya, selama nggak ada larangan. Kalau muamalah itu sebenarnya lebih longgar ya. Segala sesuatu diperbolehkan, kecuali jelas-jelas ada larangannya gitu kan ya. Nah terkait larangan itu banyak di Al-Quran, kita bisa baca poin-poinnya nggak banyak, tapi itu memang butuh mikir gitu kan. Nah jadi kalau misalkan tadi murabahah itu diperbolehkan dalam Islam. Ya, kalau kita bicara bisnis model, saya mau jual barang, tapi orang boleh bayar nyicil. Nah, selama kita misalkan tujuannya bukan jual kreditnya ya, Pak Mulis. Tapi gini, kita lihat bahwa banyak orang yang butuh barang dan dia kemampuan bayarnya itu memang terbatas. Dia hanya bisa nyicil, dan saya ingin menyediakan beberapa barang, mungkin kebutuhan rumah tangga yang benar-benar dibutuhkan agar dia bisa beli gitu dengan keadaan dia hari ini kan. Tapi kita nggak mau bunga yang floating, kita maunya yang lebih pasti harganya, maka kita pakai murabahah gitu kan. Nah kalau dia kaitkannya kepada ingin nolong orang dan itu diperbolehkan, wah itu satu ketakwaan juga gitu. Tapi kemudian dia bilang, oh murabahah boleh kan, wah saya bisnis modelnya memang dengan cicilan ini. Tapi barang-barangnya itu yang dia tawarin tuh tidak ada cantolan dalam menolong agamanya tadi, karena lebih kepada bisnis model aja. Nah itu cuman tipis bedanya. Makanya tadi barang siapa yang cita-citanya dunia, berantakan urusannya. Tapi kalau cita-citanya niatnya itu sebenarnya akhirat ya. Saya punya kemampuan, saya bisa beli barang-barang dengan tunai, dan saya ingin bantu orang yang daya belinya terbatas ya. Dan bantu itu kan bukan berarti harus menyedekahkan gratis kan. Dengan memberikan satu termin pembayaran yang mudah, tapi dengan satu harga yang jelas, itu boleh dalam Islam. Ya kita pakai gitu. Nah seperti itu Pak Mus. Jadi kalau kita membantu tadi, ya memang akhirnya ya kita
beli karena ingin bantu dia. Padahal sebenarnya ini yang ditawarin nggak butuh-butuh amat gitu kan ya. Ya harusnya kita kasih advice. Kamu itu sebenarnya segmennya siapa sih yang ingin kamu bantu? Nah, kalau kamu ingin bantu segmen itu, kenapa barang-barangnya itu terlalu bermacam-macam, nggak fokus? Ya, kan, kalau kamu menyediakan khusus peralatan rumah tangga, kan kamu ngerti nih ibu-ibu butuhnya apa. Kamu bisa bantu mereka. Tapi list produk kamu, didesainnya itu sesuai untuk segmen itu. Nah, dia akan lebih profesional, lebih terkait dengan tujuan ingin membantu segmen itu, menggunakan akad yang diperbolehkan juga oleh syariah, gitu kan. Nah, jadi kembali lagi memang kepada niat, tujuan, ilmu, ya ke situ Pak Mus. Gitu Pak Mus. Terima kasih Kang, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama Pak Mus. Baik. Berikutnya mungkin pertanyaan dari Mbak Mia ya di chat. Indra bantu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak Adam meninggal, terputus semua amal kecuali doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Untuk semua ketiga hal itu dulu pemahaman saya dihitung mulai kita meninggal. Tetapi ternyata itu dihitung dari kita sendiri melakukannya. Mohon diluruskan pemahaman saya atau mohon. Ya. Gitu Pak pertanyaannya. Iya, betul Ndra. Jadi memang kalau hadisnya sendiri kan terputus amal dari mayit ya kecuali 3 hal gitu ya. Artinya kalau orang sudah meninggal dia nggak bisa lagi beramal apapun gitu. Nah tapi amalnya itu akan terus berkelanjutan karena 3 hal yang dia tinggalkan. Ya, pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, selama hidupnya itu dia banyak memberikan pencerahan lah kepada orang gitu ya. Mau itu dalam ilmu agama, mau itu dalam ilmu alat, ya apapun itu yang kemudian apa yang dia sampaikan itu kemudian si orang yang memperolehnya bisa memanfaatkan untuk membangun satu kebaikan lah gitu ya. Nah, mau itu ilmu tadi, orang jangan terkait mindset sama gitu ya. Banyak orang yang mudah putus asa dan lain sebagainya. Kita memotivasi, memberikan prinsip-prinsip yang kemudian itu terekam ya. Yang kemudian orang banyak yang memperoleh manfaat gitu. Nah, kalau sederhananya ya kalau kita ya orang tua kepada anak ya kita meninggalkan contoh. Gitu. Jadi si anak itu juga mungkin nggak diajarinnya itu kayak di kuliahan ke anak, tapi si anak itu kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik ya, dan orang tuanya adalah hamba yang mendekat ke Allah, Allah akan rekamkan ke si anak itu contoh-contoh dari orang tuanya. Jadi kalau dia belajar agama, dia ngelihat ini ternyata ayahku itu seperti ayat yang ini. Ya, ternyata ibuku itu sama ya dengan hadis ini. Luar biasa orang tuaku. Dia semakin baca Al-Quran, baca hadis, semakin dia mengagumi sosok kedua orang tuanya. Karena menganggap bahwa orang tuaku itu nggak pernah ngomong ayat-ayatnya, tapi ternyata setelah aku pelajari, mereka itu menjalankan prinsipnya. Jadi dia itu kagum kepada orang tuanya gitu ya. Nah, sehingga dia akan nilai-nilai itu akan dia internalisasi ke dirinya gitu. Beda si anaknya, si orang tuanya nyeramahin terus tapi nggak nyontohin. Ya. Misalkan tadi, oh hidup itu harus hemat, orang tuanya boros. Gitu. Hidup itu harus pemaaf, orang tuanya sedikit aja marah, berantem. Hidup tuh harus berserah diri kepada Allah, kita harus tenang menghadapi segala sesuatu. Masalah ekonomi ribut terus orang tuanya gitu ya. Penuh dengan kekhawatiran. Jadi mau diajarin apapun, lihat contoh orang tua, si anak itu tetap aja akhirnya yang paling kuat itu melihat contoh gitu. Nah jadi yang dimaksud Mbak Mia itu ternyata sejak awal, artinya itu dibangun investasinya dari awal. Gitu. Dari sekarang kita mulai memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak melalui contoh.
Ya, kalau anak nanti sudah agak dewasa, sudah bisa diskusi, ya kita ajak diskusi. Diskusinya juga menggunakan problem dia kan. Bukan berarti si anak masih remaja, kita ajak, kita ceramahin agama, nggak gitu. Kita ajak dia untuk komunikasi, dia punya problem apa di sekolahnya, di kehidupannya, di masa remajanya. Nah, kita menyampaikan sesuai prinsip Al-Quran dalam bahasa anak. Sehingga si anak itu, orang tua saya bijak, kalau saya melakukan kesalahan, dia nggak langsung marah. Ya si anak itu jadi kalau ada apa-apa juga ke orang tuanya. Kalau kita kan nggak. Si anak larinya ke temennya, ke orang tuanya, jangan bilang-bilang, takut dimarahin. Nah, artinya kita ya belum, kadang-kadang kita orang tua itu kepancing kan. Nah, kita dari sekarang harus punya pengetahuan untuk tadi mendampingi anak agar kita bisa mencontohkan, menasehati, gitu ya, bertahap. Nanti kalau dia sudah berkeluarga, lain lagi kompleksitas kehidupannya. Nah, dia ada masalah, dia menganggap orang tua saya adalah orang tua yang bijak. Saya ada persoalan dengan pasangan saya, kita pergi yuk ke si bapak, kita tanya. Dan orang tuanya tidak memihak, tapi dia karena ngerti ilmu agama, dia berusaha mengislahkan, memberi pemahaman kepada dua pihak, gitu ya. Meskipun satu anak kandung, yang satu mantu, ya buat dia enggak, ini udah menjadi anak dua-duanya saya sampaikan nasihat yang baik. Anak kalian sudah berumah tangga, ini urusannya kalian, kamu yang imamnya. Ya, saya sudah menyerahkan anak saya yang perempuan di bawah kepemimpinan kamu. Tapi saya, ya mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan nasihat yang saya pahami. Nah, silahkan kalian yang memproses. Nah, hal-hal seperti itu tuh. Jadi dia mendampingi si anak sampai kemudian nanti orang tuanya meninggal, si anak itu terus ilmu itu, ya tadi ya, siap lah. Orang tua meninggal ada urusan yang belum selesai, dia akan selesaikan sama si anaknya. Tadi dalam kasus Pak Mus misalkan orang tua membuat wasiat, kemudian membagi-bagi harta. Yang ini dikasih ke si Anu, yang ini dikasih ke si Anu. Sebenarnya batal. Ya, satu, secara kaidah hukum saja, wasiat itu tidak berlaku bagi ahli waris. Karena wasiat itu berlaku bagi yang non-ahli waris. Jadi kalau kita punya anak angkat, dia nggak punya waris. Nanti kita bikin wasiat, maksimal 1/3. Kan ini hukumnya juga Allah sudah desain. Jadi nanti kalian bagi waris, tapi nanti ada aset ini berikan kepada tadi adik angkat kalian. Nah, dia dilindungi dalam wasiat. Kalau yang lain nggak usah pakai wasiat, hukum waris. Gitu kan ya. Nah, jadi contoh kita juga nggak ngerti. Kadang wasiat untuk anak. Wasiatnya nggak sesuai dengan hukum Allah. Kalau yang nggak ngerti kan akan bingung. Wah, ini wasiatnya si bapak, kita baginya begini. Ya udah kita laksanakan karena ingin menghormati orang tua. Tapi ternyata nggak sesuai dengan kitabullah. Kasihan bapaknya, gitu. Kalau anaknya ngerti, si bapak ngasih wasiat begini, tapi kalau secara pengajaran Allah nggak begitu caranya. Bagaimana kalau kita sempurnakan wasiat orang tua? Barangkali bapak belum tahu waktu itu. Ya udah kita kembalikan ke hukum Allah. Semoga ini menjadi tadi pahala buat bapak kan gitu. Jadi dia nggak dengan pusing, wah nggak menghormati pesan orang tua. Ya kalau pesan orang tua salah diperbaiki oleh anaknya supaya orang tuanya juga memperoleh manfaat di sana gitu. Alhamdulillah. Ya, Bang ya, hatur nuhun juga untuk pertanyaannya. Baik, Pak Yudi juga sahabat-sahabat, Indra izin untuk menyampaikan satu pertanyaan lagi ya. Ini boleh satu juga saya, Kang. Oh, itu sorry Pak. Kalau masih Pak dulu Pak. ada waktu. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, saya mau menanyakan masalah sholat duha gitu ya. Kan untuk sebagian besar orang mengatakan bahwa sholat duha itu adalah untuk pemudah rezeki ya. Rezeki katanya. Cuman kan kalau di hadisnya itu adalah sholat duha itu adalah sedekah untuk 360 sendi. Ruas, seperti ya. gitu Kang. Nah kalau saya lihat dari ruas.
kalau saya lihat dari konteks doanya itu kan yang pertama ya menyerahkan ke Allah bahwa engkau punya semuanya, duha uka wal baha uka, seperti itu. Dan yang berikutnya itu ya Allah, jika rezeki itu meminta permohonan gitu ya, jika rezeki itu ada di langit turunkanlah, jika dia ada di bumi keluarkanlah, jika susah maka mudahkan, dan seterusnya. Namun yang terakhir itu doanya, ya Allah berikanlah padaku apa yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah saya pikir ini mungkin bukan masalah, kalau hamba yang soleh kan bukan barangkali masalah rezeki yang duniawi mungkin ya Kang. Nah ini yang saya mau pertanyakan, itu gimana sebenarnya. Terima kasih Kang Yunus. Baik, Bu Imah, pertanyaan yang bagus ya. Saya juga sering ulas dan saya juga pernah mempraktekkan gitu, Bu Imah. Karena dulu ilmunya terbatas, ingin rizkinya Allah tambah, jadi sholat duhanya dikencengin. Tapi ya, Allah Maha tahu ya bahwa orang itu terbatas ilmunya gitu. Tapi yang terjadi itu rizkinya tuh waktu itu ya, udah lama ya dulu. Rizkinya jadi susah, proyek-proyeknya banyak yang terhambat gitu kan, sampai waktu itu teman saya itu bilang, kamu itu jangan terlalu banyak duha, jadi susah kita nih. Ya namanya kita belajar agama itu dimulai dari ketidaktahuan, naif ya, tapi Allah ajari. Jadi sampailah kemudian saya lihat doanya kayak gini ya, beri hamba rizki sebagaimana yang kau berikan pada hamba-hambamu yang soleh kan. Itu. Jadi ya kalau hamba-hamba yang soleh jelas Allah tidak mau memberikan rezeki yang haram. Kemudian kalau hamba yang soleh Allah tidak mau menurunkan rezeki yang di langit kecuali wadahnya disiapkan dulu. Gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita tadi doa itu kita baca, tapi karena keinginan kita itu dengan ilmu terbatas sehingga kita salah memaknai. Jadi betul bahwa duha itu, sholat duha itu, kalau dari hadis-hadis itu sebenarnya disebut dengan sholat orang-orang yang bertaubat. Ya kan, disebut juga sholat orang-orang yang bersyukur. Makanya tadi sesungguhnya di dalam manusia itu terdiri dari 360 ruas. Ya, jari, jemari, apa semua ya, bisa ditekuk di badan kita ini ya. Ya, tangan, jari, kaki, semuanya. Nah itu semuanya harus disyukuri kata Allah. Nah sesungguhnya dengan melaksanakan sholat duha itu cukup untuk mensyukuri itu semua. Jadi bayangin ya, terkilir aja jempol ataupun jari telunjuk ya, kita makan susah nih gitu kan. Satu ruas aja nggak bisa dibengkokin aja sakit gitu ya. Wah, mau megang apapun jadi terbatas. Orang nulis pakai tangan kanan misalkan, satu ruasnya terkilir aja, megang bengkak gitu ya. Sulit ya, ini 360 ruas. Ya, itu cukup dengan sholat duha. Karena Allah juga tahu manusia itu dengan semua nikmat gak akan bisa membalas Allah itu. Ya, itu baru ruas, baru sehat lahiriah. Ya, belum lagi nikmat udara, nikmat pasangan, nikmat bisa makan. Ya, macam-macam lah gitu ya. Tapi Allah kasih tadi ya sholat duha cukup gitu. Kalau kamu sholat duha, jadi kamu itu cara kamu bersyukurnya gitu kan ya. Nah dan di Al-Qur'annya barang siapa bersyukur Allah tambah nikmat gitu kan. Jadi memang terkait rizki, tapi cara membacanya tidak straightforward gitu ya, tidak seperti yang bayangan kita. Ya kalau sholat duha proyeknya lancar, dagangannya laris, kita tuh mikirnya tuh terlalu kayak gitu. Tapi tadi kalau orang sholat duha, satu, ketika dunia sedang panas-panasnya menuju puncak, dunia sedang, kalau mall bukalah jam segitu, jam 10 itu mall buka, jadi traffic tuh mulai rame, dia ingat untuk sholat, gitu. Ya artinya ketika orang mulai masuk kepada kelalaian dunia, di mana dunia sedang lagi aktif-aktifnya, dia sholat ingat Allah dulu. Sebenarnya dia mohon perlindungan agar tidak tergelincir dengan dunia yang sedang mulai aktif nih gitu kan. Gitu. Itu makanya dikatakan sholat orang yang bertaubat, orang yang ingat ketika orang lain lupa gitu. Nah ketika tadi orang itu berjuang untuk minta ke Allah
rizki sebanyak-banyaknya, dia mah bukan minta sebanyak-banyaknya. Minta yang diberikan kepada hamba-hamba yang soleh. Yang di atas turunkan, yang jauh dekatkan. Nah, tapi Allah kemudian mengoperasionalkan doanya sebelum diturunkan rizki yang dari langit. Ini wadahnya harus disiapin dulu. Maka Allah akan sempurnakan wadahnya, akan kokohkan dia, akan beri ilmu pengetahuan, sehingga rizki yang langitnya bisa Allah turunkan. Jadi sebenarnya Allah itu inginnya langsung. Ya, cuman karena Allah tahu kalau diturunkan, sementara hambanya belum siap, dia tuh akan celaka sendiri. Maka karena Allah mengijabah doanya, maka Allah ada tahapannya gitu. Sebelum Allah bisa dekatkan yang jauh, ya, yang di langit diturunkan. Nah, jadi bukan hanya terkait akhirat. Jadi semua rizki dunia akhirat itu dimulai dengan wadahnya yang Allah perkuat. Ilmunya Allah tambah, baru hartanya dikasih belakangan gitu. Ya kira-kira gitu Bu Imah. Jadi betul tadi itu sholat duha itu sholat untuk bersyukur, yang sehingga dengan syukur itu Allah tambah nikmatnya, rizkinya pun akan Allah lancarkan, tapi rizki yang berkah, rizki yang baik, yang memang khusus buat dia gitu. Nah, kadang-kadang karena masih tercampur wadahnya dengan rizki-rizki yang rusak, Allah cuci dulu wadahnya tuh. Jadi kalau wadah itu ada bekas ampas kopinya, mau dikasih air bersih sama Allah. Nggak bisa, harus dicuci dulu, dibuang dulu yang kotornya, supaya rizkinya nggak bercampur lagi. Ya, karena semua yang tidak hak dalam diri seseorang, Allah akan mencuci kalau orang itu mendekat gitu. Baik, sahabat-sahabat yang ada izin untuk satu pertanyaan ya, karena itu tadi terkait masalah wasiat, ketitipan pertanyaan. Jadi pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada suami gitu ya, seorang suami telah menikah gitu ya, dari istri yang pertama, ini almarhumah, memiliki 2 anak perempuan dan 1 laki-laki, jadi 3 anak gitu ya. Lalu menikah lagi dengan istri yang kedua, itu punya anak 1 laki-laki. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah saya membuat wasiat gitu ya? Bolehkah saya membuat wasiat dari keseluruhan harta itu nanti setelah dibayar zakat, lalu 60%-nya disedekahkan, yang 40%-nya baru menjadi dihitung sebagai waris gitu. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan anak dari istri pertama almarhumah bahwa harta guna kekayaan dari yang waktu semenjak dari istri pertama ini tidak akan dimasukkan ke dalam pembagian waris. Gitu, apakah boleh seperti itu? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah harus tertulis atau lisan saja dalam membuat wasiat ini? Kurang lebih begitu, Pak, pertanyaannya. Ya dalam konteks yang barusan Indra sampaikan, karena memang setiap rumah tangga itu beda ya, kondisinya gitu ya. Jadi kita itu kan hukum-hukum itu kan untuk mengamankan manusia agar semuanya bertakwa, agar jangan sampai bertengkar. Kalau yang tadi dalam kondisi dalam satu rumah tangga ya mudah gitu. Pokoknya anak-anak tuh udah ngerti, nanti bagi sesuai hukum waris saja gitu. Tapi karena ini menyangkut 2 rumah tangga dengan istri yang sebelumnya, dengan rumah tangga dengan istri yang baru, dua-duanya punya anak, ya namanya hati manusia kadang-kadang kan dinamikanya itu ya semuanya berjalan, tapi ya kondisinya harus masing-masing gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau nanti meninggal si suaminya, ini gimana caranya untuk membuat satu wasiat sehingga ya tidak berantem gitu, dan juga semuanya bisa menjalankan sesuai yang Allah kehendaki gitu.
Nah, jadi ya rumusannya ya kembali lagi bahwa kalaupun dulu sudah pernah mengadakan janji seakan-akan ya bahwa dari yang pertama itu nanti tidak akan dimasukkan hartanya untuk kepada yang keluarga yang berikutnya, semua bentuk akad yang tidak sesuai dengan kitabullah itu batal prinsipnya, gitu. Prinsipnya batal. Jadi justru kita melakukan itu karena ketidaktahuan, ya karena ilmunya belum sampai kan. Ya. Nah, tapi ketika hari ini kita sudah mengetahui ilmu yang lebih baik, yang Allah lebih ridhoi, kita harus memformat sesuai dengan ilmu yang hak, yang dari sisi Allah. Ya, mungkin orang akan marah, oh dulu udah janji begini begitu. Ya, kita lebih fokus kepada ridho Allah ketimbang ridho manusia ya. Dan sebenarnya menjadi berkah juga kalau kita bagi sesuai dengan ketentuan Allah, meskipun orang itu menganggap wah curang gitu ya. Kan harusnya dulu janji begini, enggak, dengan kita kembalikan ke hukum Allah, itu orang itu akan lebih berkah. Nah, kalau dia memaksa kemudian kita ya udahlah daripada saya dibilang pembohong misalkan ya. Padahal sebenarnya bukan begitu kan kronologisnya. Kemudian dia turuti saja. Yang dia harus lebih perhatikan itu Allahnya ridho atau enggak dengan begitu gitu ya. Nanti kena semua gitu. Nah, jadi kalau yang perjanjian awal itu sebenarnya itu batil ya. Nah, tapi tinggal cara penyampaian gitu kan ya. Sambil tawakal ke Allah, kalau nanti orangnya belum paham nggak apa-apa, yang penting ridho Allah. Dan ada hadis, jika engkau memilih ridha Allah di atas ridho manusia, maka Allah akan menjadikan orang yang murka kepadamu itu ridho, gitu. Tapi jika engkau memilih ridho manusia di atas ridho Allah, maka Allah akan menjadikan orang yang ridho tadi menjadi murka. Gitu. Jadi kadang-kadang kita membagi sesuatu hanya karena ya takut nanti orang kecewa dan lain sebagainya. Tapi itu nanti akan ada masalah aja gitu karena Allah udah jamin begitu. Ya, atau kita ingin ridho Allah, mungkin awalnya manusia nggak paham, tapi ujungnya Allah akan buat, oh saya ngerti kenapa dia bagi begitu. Alhamdulillah dia tidak mengikuti keinginan kita yang dulu nggak ngerti gitu ya. Akhirnya kita sekarang jadi berkah hidupnya. Orang tuh butuh waktu untuk memahami. Ya kalau kita punya ilmu ya kita harus tetap memilihnya yang sesuai yang Allah ajarkan dan ridho Allah dulu. Itu yang pertama. Nah kemudian ya cara membaginya ya kembali ke wasiat. Ya kalau dalam kondisi yang keluarga tadi ada dua keluarga yang terpisah, ya buat wasiat memang. Tapi wasiatnya jangan rumit. Wasiatnya itu langsung to the point aja. Ya. Jadi saya mewasiatkan kepada istri dan anak-anakku gitu kan ya. Baik yang dari tadi rahim Anu binti Anu atau ya gitu kan. Ya, hendaklah kemudian nanti bagian untuk ibu 1/8 dan sisanya bagian anak semua sama disesuaikan dengan hukum waris yang berlaku di Al-Quran. Udah gitu aja. Jadi wasiatnya tuh nggak usah dibikinin tabel. Pokoknya mengembalikan pembagian sesuai hukum Al-Quran untuk masing-masing keluarga. Anak semua memperoleh bagian. Karena kalau anak kan sama aja. Mau anak dari istri yang A, istri yang B, semua anak kandung. Jadi semua memperoleh hukum waris yang sama. Bagian anak laki, 2 bagian anak perempuan dihitung jadi 1. Kecuali anak bawaan lain lagi ya. Nah, kalau istri, ya, kalau istrinya sudah tidak ada, yang pertama entah itu bercerai, entah itu meninggal, kemudian yang ada tinggal istri kedua, maka dapat hartanya 1/8. Gitu. Kalau istrinya masih ada tapi udah cerai, ya nggak dapat. Yang dapat anak-anaknya. Yang istri yang sekarang yang dapat 1/8. Kalau dua-duanya masih istri, ya maka 1/8 bagi 2. Udah nggak ribet. Ya, jadi kalau istrinya 2, maka masing-masing 1/8. Enggak. Di Al-Quran itu mau istrinya 1, 2, 3, 4, pokoknya bagian istri 1/8. Mau ada 2 ya bagi 2, mau ada 3 bagi 3. Sisanya anak, gitu aja gitu kan. Nah, jadi kita kembalikan ke hukum Al-Quran. Allah yang ngatur, yang lebih tahu. Nah, berkah di baliknya seperti apa gitu kan. Nah, cuman manusia itu terlalu banyak ngandalin perasaan tadi.
Ya, oh nanti nggak enak. Beda hal, sudah cerai, istri yang yang ini dapat 1/8 yang sekarang, istri yang pertama sudah cerai, anak semua dapat bagian waris, tapi dia mau memberi wasiat. Ya, sebagian harta kasihin untuk si ibunya anak-anak yang sebelumnya kan, ya sebagai hadiah. Boleh dong. Jadi gunakan koridornya akad yang benar aja gitu. Jadi boleh-boleh aja gitu. Nah, misalkan tadi 60% pun salah. Ya, saya ingin 60% disedekahkan, nanti 40% yang untuk harta waris. Allah tidak mengatur demikian. Paling banyak yang diwasiatkan hanya 1/3. Gitu. Lebih dari 1/3, maka harus bertanya kepada anak-anaknya. Gitu kan, anak-anaknya masih kecil, belum bisa ditanya, ya berarti 1/3 aja yang di maksimalnya yang diwasiatkan, dikasih ke orang lain, mau ke masjid, mau ke apapun, yang sisanya itu untuk anak-anaknya, gitu kan, karena ada hadisnya, ya, akan lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan mampu, gitu. Jangan sampai mereka kemudian nanti sulit karena orang tuanya semangat agamanya kan, udahlah hartanya kasihin aja semua ke masjid, nanti anak-anaknya. Nggak gitu. Karena Allah yang ngatur, meskipun niatnya bagus, tapi Allah udah atur. Ya nggak gitu. Ya silakan 30% atau 1/3-nya, sisanya ke ahli waris gitu. Itu sudah takwa itu, seperti itu. Baik, sahabat-sahabat, untuk sesi hari ini mungkin kita sudahi dulu ya, sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi dengan sesi di minggu depan. Seperti biasa, sambil nanti Pak Yudi tutup, bagi yang berkelapangan untuk membuka video untuk sesi dokumentasi, mangga dipersilakan. Atur nuhun, sahabat-sahabat, juga Pak Yudi, atur nuhun. Mangga Pak. Baik, ya terima kasih sahabat-sahabat. Rasanya sudah cukup banyak ya yang kita diskusikan, kita bahas. Tidak perlu ada kata penutup lagi begitu ya. Ya semoga Allah tetap memberikan rezeki untuk kita bisa saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr ya. Jadi semoga Allah tetap karuniakan forum ini dengan rahmatnya ya, taufiknya, agar kita senantiasa menjadi hamba yang terus haus ya dengan pengetahuan, ingin diajari Allah gitu. Bahwa betul tadi puncak dari agama itu adalah kebingungan. Ya. Kalau orang belajarnya setengah-setengah agama itu, dia merasa paling ngerti. Kalau terus belajar makin bingung. Tapi makin bingung itu maksudnya karena harus takwil, harus dikembalikan ke Allah. Ya. Gitu. Makanya Abu Bakar ya. Saya selalu lupa nih Abu Bakar atau Umar. Ya, yang ilmu dalam tahap ketiga itu adalah semakin dalam ilmu seseorang, semakin dia merasa tidak tahu apa-apa gitu. Ya, karena kehidupan ini pada akhirnya ya tadi sebaik-baik takwil itu adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi dikembalikan akhirnya kesimpulan dari jihad kita di dalam Al-Quran kepada Allah. Dan yakin kalau orang berjihad dengan Al-Quran, pasti Allah yang akan ajari. Gitu. Jadi kadang-kadang, kok tiba-tiba kok bisa bacanya gitu? Kok bisa pemahamannya, perspektifnya begitu? Ya nggak ngerti, orang bacanya ayatnya sama, hadisnya sama. Cuman karena rasa ingin tahu, berjuang, ingin diajarinya besar, maka Allah anugerahi, bukan tafsir kan, takwil kan. Nah, gitu. Jadi kalau tafsir ya kita belajar dari tafsir, tapi kemudian semoga Allah memberikan pengajaran yang langsung dari sisi Allah melalui hati kita masing-masing. Karena keadaan persoalan masing-masing itu pelik. Kalau persoalan hidup kita pakai fikih itu kadang-kadang berantakan. Kita pakai hitam putih karena di situ kadang-kadang ada seninya dalam komunikasi, ada bijaksananya. Kita tahu benarnya itu, tapi orang tuh belum siap. Berarti kita pelan-pelan harus nyampein lewat sini. Itu kan kalau interaksi dengan manusia itu kayak gitu. Tapi kalau pakai hukum, wah dibaca aja nih kitab undang-undang hukumnya kan. Saya benar. Wah itu biasanya hawa nafsu yang masuk. Dan orang bermusuhan meskipun benar, tapi akhirnya jadi tercerai-berai. Gitu. Jadi kita butuh sekali Allah yang latif,
yang maha halus mengajari kita hal-hal yang halus juga. Sehingga manusia itu bisa diselesaikan semua problemnya dengan kokoh tapi lembut gitu. Nah itu hanya Allah yang bisa ngajari. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.